Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama kita muliakan para habaib dan juga seluruh ketua relawan baik dari RGA Ambarai, Pagar Haur, Balimau, Penokat Bayang, Nagara, yang mana alhamdulillah dapat berhadir di pagi hari ini. Ulun mengucapkan terima kasih karena ini tidak ada di konsep dari awal. Jadi ketua umum pun yang sebenarnya sudah menyiapkan konsep untuk yang akan silaturahmi akbar sudah disiapkan, cuman tidak dilaksanakan karena beberapa hal keadaan. Dan ketika pulang ziarah dari Kelampayan, kita mendapat isyarat supaya untuk diadakan, tetapi tempatnya di sini dan secara sederhana. Yang tujuannya pertama tatap muka, yang kedua makan bersama, itu intinya. Jadi tidak ada kegiatan-kegiatan yang lain. Kegiatan pertama ingin tatap muka, ingin melihat sama-sama kita, karena insya Allah dengan kita melihat nanti akan menjadikan sebab kita saling mengenal dan insya Allah menambah persaudaraan kita di dalam majlis taklim ini. Yang kedua makan bersama, karena tujuan makan bersama ini mengambil berkah sebagaimana disebutkan nanti di hari kiamat kita akan ditanya apakah kita pernah makan bersama-sama dengan orang yang alim. Ketika dijawab ya pernah, maka silahkan kamu mendatangi orang yang alim kamu pernah makan bersama tersebut, dan supaya kamu mengikuti rombongan mereka untuk masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini inti yang kita laksanakan. Jadi hanya beberapa hari dilaporkan. Jadi mungkin yang kayak tadi di gunung tersangka turun, karena mungkin 3 hari 4 hari yang turun, jadi tidak datang. Ya, alhamdulillah, ya, mungkin kita lihat mungkin ada 70% yang berhadir di hari ini. Kemudian daripada itu, tadi sudah belum mendengar laporan-laporan, alhamdulillah semuanya berjalan baik dan berjalan lancar. Cuman ulun mengetahui ada beberapa majelis yang hutangnya banyak, di antaranya di Penokat Bayang. Itu mungkin masih berapa Penokat Bayang tadi dari banyak berhutangnya? 100 berapa? 100 juta ya. Karena ketuanya beliau sakit, mungkin bisa nanti dijenguk ketua-ketua. Mungkin habis ini kalau ada kesempatan seluruh ketua menjenguk, karena beliau jantung semalam dari sini pangkal, lalu waktu di OGD ulun suruh pindah ke ruang VIP. Sekarang VIP sudah masuk di sana. Tapi alhamdulillah hatinya sudah mulai rasa nyaman ya. Nah, sudah nyaman. Jadi kalau ya, ada kesempatan atau kita sama-sama, tapi ulun ini jam 1 ada hikayah, kebetulan ada orang tua dari khadim yang meninggal. Jadi kita mencatat diilangi sini supaya sedikit gembira dan semangat. Yang di Pagar Haur juga banyak utangnya, harus saya dipadamkan. Yang penting banyak itu penting. Ada 3 poin yang perlu sampaikan, karena kita ini relawan. Relawan artinya rela untuk segala-galanya demi untuk membantu perjuangan syiar agama Islam. Jadi bukan membantu ulun, bukan artinya memuliakan ulun, bukan artinya menjadi akan ulun supaya banyak pengikut, kada. Kita semua adalah hawariyun Nabi. Arti hawariyun Nabi adalah penolong-penolong Nabi. Jadi kalau di hati kita merasa itu, insya Allah kita semangat, dan insya Allah kita tidak merasa berkotak-kotak. Karena kalau merasa membela ulun, membantu ulun, mungkin kurang sesuai. Karena yang kita bantu, yang kita tolong, yang kita bela adalah Nabi Muhammad dan agama Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun, mungkin membujurakan sepeda motor, mungkin meratakan soft, mungkin mengatur kegiatan-kegiatan, semua itu tidak akan sia-sia. Kalau kita ini di bawah Yayasan Rawdatul Ghanah Nabawiyah, maka coba minta dibuka kita
ini di bawah mana? Nah ini, supaya biar melihat. Jadi kita berada di bawah naungan Abagul Sukumpul. Ini silsilah kita ataupun apa ngarannya anu kita ini, majelis kita ini. Dari sini naik ke Guru Bangil. Dari Guru Bangil naik ke Tuan Guru Ali Junaid Berau. Ini cicit Datuk Kelampayan. Dari Abagul Sukumpul. Ini sekarang tadi. Ini dari Ulun naik ke Abagul Sukumpul. Dari Abagul Sukumpul naik ke Ali Junaid Berau. Ali Junaid Berau naik ke Syarwani Abdan. Syarwani Abdan naik kepada Kiai Falak Bogor. Kiai Falak Bogor naik ke Said Amin Qutbi. Said Amin Qutbi naik ke Datuk Kelampayan. Datuk Kelampayan naik kepada Rasulullah SAW. Jadi inilah rantai ikatan kita, majelis kita sampai kepada Rasulullah, supaya kalian tahu. Jadi ulun membuka majelis bukan sembarangan ataupun mungkin hanya diulang-ulang ataupun tidak ada hubungan ikatan sampai kepada Rasulullah. Jadi dia berarti di bawah ulun sini berataan. Ketua-ketuanya kemudian ada delapannya. Ini ulun, kemudian Datuk Abagul Sukumpul, Abagul Sukumpul Ali Junaid Berau. Guru pertama rohani Abagul Sukumpul yang membawa naik waktu apa berdiri. Kemudian Guru Bangil, kemudian ini Kiai Falak Bogor, kemudian Syekh Amin Qutbi, kemudian Datuk Kelampayan, kemudian Rasulullah. Jadi gini kan. Jadi kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai kepada Rasulullah. Inilah rantai hubungan ikatan kita sampai kepada Rasulullah. Jadi dia bukan memperjuangkan ulun, memperjuangkan mereka-mereka ini. Abagul Sukumpul, Syekh Ali Junaid Berau, Datuk Syekh Syarwani Abdan, Kiai Falak Bogor, Said Amin Qutbi, Datuk Kelampayan sampai kepada Rasulullah. Ini puncaknya. Jadi supaya kalian tahu. Maksudnya inilah yang kita perjuangkan. Dan inilah silsilah rantai majelis daripada yang kita miliki 6 majelis ini. Jadi di bawah naungan mereka, bawah naungan mereka ini. Jadi semua alhamdulillah kita mendapatkan kadang-kadang isyarat dan arahan sebagaimana kita mengadakan silaturahmi hari ini langsung isyarat dari Datuk Kelampayan. Jadi alhamdulillah, makanya walaupun dengan waktu yang pendek, beberapa hari dihabarakan, terkumpul aja pada tahan. Karena ini undangan dari Datuk Kelampayan. Sebab kalau ulun, mungkin kalau mengundang atau memaksa atau meminta, mungkin ada berataan atau hadir. Tapi ketika mengundang seorang waliullah, Qutbul Bilad, insya Allah ini semua ada keberkahan dan menyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Terima kasih kepada ketua-ketua yang selalu menjaga dan mengembangkan majelis takzimnya, ya, mengembangkan majelis takzimnya. Ada 3 poin yang kita yang kita perlu ingat, dan ini adalah yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Pertama, majelis taklim kita ini menghajatkan atau memerlukan pengorbanan. Jadi pertama, majelis taklim pengorbanan. Jadi kita berkorban, arti berkorban ini bukan berkorban sapi yang ada Idul Adha ini. Artinya berkorban kita tinggalkan gawian, menyiapkan atau siapkan waktu untuk hadir di majelis dan membantu. Mungkin kalau majelis taklimnya misalnya acaranya habis asar, mulai tengah hari itu sudah bersiap-siap membersihi, menyapui, apa seraganya. Kemudian lagi mungkin kesibukan-kesibukan yang lain ditinggalkan. Jadi pengorbanan. Tapi jangan dipikir anggap membuangi ranting, membuangi sampah, memasang bendera, umbul-umbul, masang tenda, masang sekat atau itu sia-sia. Al-Habib Mundir Al-Musawwar waktu itu mengadakan acara yang dihadiri 100.000 kaum muslimin di di Monas. Waktu itu malamnya setelah acara, guring sini bermimpi Rasulullah. Lalu bertakun, wahai Rasulullah, apakah pian gembira dengan acara ini? Ya Rasulullah gembira. Terus siapa yang paling pian pandang, pian paling senangi?
apakah tuan gurunya, ulamanya, yang berceramahnya, atau siapa panitianya, semuanya baik ya Rasulullah. Tapi ada yang sangat aku pandang dan aku cintai. Siapa? Yang memasang umbul-umbul dan mengurat tikar. Ini menunjukkan bahwasanya sekecil apapun dan apapun tugasnya sama. Seandainya ulun ini ada bertugas mengajar, ulun umpan mengurat tikar, memasang umbul-umbul, pian ganjakan mengajar. Nyaman lagi ulun sambil makan gogodok. Ulun teringat kuitan Abah Guru Sekumpul Haji Abdul Ghani. Itu ketika pengajian malam Senin, itu situ ada penyakit, kena lumpuh stroke separuh tapi masih bisa berjalan. Itu bila sudah asar itu mau orang tikar. Orang kadang mengira sini itu Abah daripada Abah Guru Sekumpul, ayah dari Abah Guru Sekumpul. Sini mau orang tikar menyambui kesan pengajian malam Senin di Keraton waktu itu. Sehingga orang bertakun, pian siapa? Aku sini nang membantu mengganti di bahasa sapu apa sarapnya di sini. Padahal Abah daripada Abah Guru Sekumpul. Jadi khidmat ini sebenarnya sangat luar biasa keberkahannya dan dirasakan. Kalau bujur-bujur kita modalnya satu, ikhlas. Kalau kita ikhlas, insya Allah kerasaan berkahnya baik rezeki, umur, ilmu, baik apapun kehidupan kita, sampai anak-anak cucu kita berdatang merasa berkah. Ulun dulu ada misi kawan sama-sama mengaji di Mekah. Abahnya ini berdagang di pasar di Banjar. Tapi setiap ada pengajian di Sekumpul itu selalu mengganti memberesi apa sahabatnya. Oh ini anaknya jadi orang alim, sugih dan menjadi orang yang berkah. Karena berkat abahnya, abahnya biasa aja berjualan baki-bakiusan aja dulu di pasar. Tapi karena membantu anaknya yang diberikan Allah keberkahan hidupnya. Jadi jangan kita merasa rendah ataupun kecil gawean yang apa kita kerjakan. Apalagi kita sudah tahu jadi silsilah daripada pengarannya majelis taklim kita, keilmuan kita tadi. Yang satu pengorbanan. Jadi mengorbankan apa yang kita miliki baik. Tadi ada yang menyumbang samin apa sebagainya. Yang kedua, majelis taklim kita pengorbanan. Yang kedua adalah persaudaraan. Nah, jadi jangan berhirian atau bertunjulan apa kita kawa gawi. Apalagi sampai kawan pulang misalnya alhamdulillah di antara relawan anaknya dengan anaknya dikawinkan pulang bagus. Jadi lebih kuat hubungannya. Coba relawan yang lalakian masih bujang angkat tangannya. Kau ada nama di mana? Ada bujang angkat tangannya yang bujang, angkat tangan bujang aja. Yang bawinian yang masih bujang angkat tangannya. Janda jangan lo. Jadi persaudaraan, karena waktu orang-orang Mekah datang ke Madinah hijrah itu dijadikan Nabi bersaudara. Dulu di Madinah itu ada dua kumpulan besar, dua kabilah besar, dua suku besar, suku Aus dengan Khazraj. Ini bakal lahir terus beberapa puluh tahun bakal lahir ya. Setelah Rasulullah ke Madinah, lalu diangkat Nabi mendangsanakan antara Aus dengan Khazraj. Orang Mekah dengan orang Madinah diangkat Nabi mendangsanakan. Akhirnya apa? Aman, damai dan menjadi makmur kota Madinah itu. Ini jadi apa ngarannya, kita mendangsanakan akhirat, kita mendangsanakan agama, kita mendangsanakan karena Allah, bukan karena harta, bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, bukan karena dunia, bukan karena apa-apa. Dan ada disebutkan di dalam hadis Rasulullah mengatakan ada kena satu umatku ketika terbuka kuburnya itu disiapkan tunggangan, disiapkan fasilitas istimewa VIP, naik kendaraan itu dan tidak dihisab, tidak melewati daripada shiratal mustaqim, langsung dibawa masuk ke dalam surga. Ditakuni oleh sahabat, siapa itu ya Rasulullah?
itulah daripada umatku yang mereka badangsanakan angkat karena Allah, bukan karena sesuatu dunia, karena agama, karena memperjuangkan dan membantu agama Allah. Nah ini pian pas, jadi pian ini badangsanakan akhirat, badangsanakan karena Allah dan karena membantu agama dan karena membela agama dan karena memperjuangkan agama dan karena menolong agama dan karena harap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengorbanan, kemudian lagi persaudaraan, yang ketiga perjuangan. Kita terus berjuang dan kita terus meningkatkan dan terus menjadikan majelis taklim kita ini bertambah baik dan bertambah nyaman, baik fasilitasnya, orang yang datang menuntut ilmu, orang datang mengaji, orang datang belajar, kita sambut ini tamu-tamunya Rasulullah. Jadi ketika datang kita hormat, kita muliakan karena ini tamu-tamunya Rasulullah, dan orang yang menuntut ilmu itu tamunya Rasulullah. Jadi kita muliakan, pasang umbul-umbul tadi sudah dikaramiki, alhamdulillah zaman orang dudukan berkaan, naung atapnya ada di banu apa yang alhamdulillah. Walaupun tahutan, insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pengarahnya jalannya. Kenapa kita ini memuliakan dan ingin menyemangatan tamu-tamu Allah menuntut ilmu, tamu-tamu Rasulullah belajar. Jadi pengorbanan, persaudaraan, perjuangan. Kita terus berjuang semampu kita. Kita alhamdulillah dapat rezeki, ayo kita ungkap menyumbangkan. Dan kita kalau ada gaji, gajinya kena silahkan ambil apabila sudah ada di dalam kubur. Jadi kalau dia sudah masuk ke dalam kubur, dia akan merasakan setiap hari datang kenikmatan, setiap hari datang keberkahan, setiap hari datang apa ngarannya kiriman-kiriman daripada amal jariah yang kita perbuat waktu kita di majelis taklim. Dan sesibuk apapun jangan keambil, sesibuk apapun jangan bertinggal, sesibuk apapun jangan berhenti. Ini pasal dulu. Kemudian modalnya, pondasinya satu, ikhlas. Apapun bila ada ikhlas sia-sia, tapi kalau ikhlas alhamdulillah. Ini pasal dulu. Baik di majelis manapun yang apa ngarannya yang ada di 6 majelis ini. Kemudian yang terakhir, ulun akan mengadakan ada hajatan, yaitu pada tanggal 12 Agustus hari Senin, yaitu mengawinkan anak ulun nang bebinian, yaitu anak ulun nang bebinian dikawinkan dengan bubuhan Taniran anak Purhata. Jadi dari Taniran Balimau, jadi dari Taniran ke Balimau, jadi nak keluar kandangan. Jadi Taniran dan Balimau pedang sana, Datuk Balimau, Datuk Taniran pedang sana, Datuk Balimau kakak oleh Datuk Taniran. Anak ulun dari Balimau, anak Purhata dari Taniran. Jadi insya Allah hajatannya pada hari Senin tanggal 12 Agustus ulun mengundang kepada pihak pemerintahan, latihan dunia, dan kepada pengarahannya yang kalian hadir tolong sampaikan seluruh relawan diundang pemerintahan. Alhamdulillah ulun bubuhan relawan ini ada sudah menghadiahi atau menolongi, membantu. Ada nang bebinian ini menyiapkan ininya, terima kasih banyak. Ulun minta ridha, jangan pian paksa ataupun jangan pian sampai memberatkan, jangan sampai membebankan pian. Jadi semampu-mampunya aja, jangan sampai kena membebankan pian. Pian kawa, alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan semalam ada orang Pulau Pinang itu anak dari isi sakti pulang kemana-mana, saktinya tak tahu. Kemudian lagi ada Haji Doni semalam waktu di Pagar Haur anak dari sapi juga. Jadi diperkirakan mungkin bisa ada 10.000 lebih lah masakan-masakan itu. Jadi untuk hari Senin itu diundang balataan, dan termasuk karena ibu-ibu yang hari Sabtu undang. Jadi mungkin tamunya yang kurang lebih sampai 10.000 atau 12.000 kita yang datang. Jadi untuk relawan mungkin yang di RPA ini atau mungkin bisa kena membantu hubungan pengadaan diatur, siapa yang bagian menjaga parkir, menjaga dengan motor. Karena yang hari Senin itu undangannya selain daripada masyarakat umum, majelis ibu-ibu yang hari Sabtu itu undang juga, ini dari
ulama-ulama juga ada datang, terus pejabat seperti gubernur, wakil gubernur, bupati Rantau, PJ, bupati sini, bupati Barabai, kemudian dari Sulawesi SKPD, kemudian lagi dari Banjarmasin, dari mana-mana. Adapun nikahnya ini terbatas, nikahnya hari Ahad atau hari Minggu itu jam 9 pagi. Insya Allah kalau ada halangan yang datang nanti untuk mengisikan acara atau khutbah dengan tausiahnya kena Habib Segaf Hasan Baharul dengan Habib Zain Hasan Baharul, Habib Zain dari Darwa dengan Habib Segaf dan yang lain-lainnya. Kalau hari Ahad itu khusus hubungan ulama-ulama, guru-guruan dan hubungan undangan-undangan khusus itu untuk nikahnya hari Minggu jam 9 pagi ataupun untuk umumnya hari Senin. Itu belum mengundang kepada pihak kedatangan. Nah, alhamdulillah terima kasih banyak kepada relawan khususnya ibu-ibu ini semangat banget bila orang bakawinan menyiapkan makanannya ini siap luar biasa. Alhamdulillah terima kasih banyak. Itu tadi. Jadi mungkin kita bisa mengatur untuk hari Minggu itu untuk karena itu banyak tamu-tamu dari ulama-ulama dan habaib. Untuk hari Senin itu dari pejabat-pejabat dan yang lain-lainnya kita kena bantuan untuk hari Senin. Karena dibuka sini karena tempatnya pasang tenda. Nah ini yang ulun sampaikan kepada pian sekali lagi terima kasih banyak, minta ridha dan pian mengorbankan waktu. Pian sibuk juga berusaha, sibuk juga mungkin kegiatan yang lain, ada anak, ada yang lain-lainnya. Tapi pian alhamdulillah dengan ikhlas membantu dan ikut serta di dalam untuk memajukan majelis taklim dan menolong majelis taklim ini. Ulun yakin pasti dapat berkahnya sebenarnya. Amin. Ulun yakin asal ikhlas, insya Allah kita semua nantinya nanti husnul khotimah. Amin. Yakin kita yang lihat tadi yang sampai silsilahnya sampai ke Rasulullah tadi, kada mungkin sidik kada menolongi, kada membantu, kada mendatangi waktu kita sakaratul maut. Jadi mereka itu semuanya min ahli darat. Abu Guru Sukumpul titelnya Wali Kutub, Guru Bangir titelnya Wali Kutub, Tuan Guru Junaid Ali Berau titelnya Wali Kutub. Kemudian lagi pulang Kiai Palak Bogor titelnya Wali Kutub. Beliau seorang wali besar dan kasyafnya itu luar biasa di Bogor. Kemudian lagi pulang Said Amin Qutbi ini Qutbul Qaud, pemimpin Wali Kutub sedunia. Kemudian lagi Datuk Lampayan Wali Kutub sampai kepada Rasulullah SAW. Kita yakin ketika kita hendak sakaratul maut pasti ada salah satu di antara mereka yang datang yang memberkahi kita dan menolongi kita supaya matinya dalam keadaan husnul khotimah. Sebanyak apapun kesalahan kita, sebanyak apapun kekhilapan kita, insya Allah dengan berkat syafaat mereka semuanya itu hilang, semuanya itu dihapuskan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berwasilah dengan berkat mereka. Jadi kalau dia hendak berwasilah, ini wasilah kita. Abu Guru Sukumpul, Syekh Ali Junaid Berau, yaitu Syekh Syahwari Abda dari Palak Bogor, kemudian Said Amin Qutbi ini Gugaus. Said Amin Qutbi ini Qutbul Gaus, presiden wali sedunia. Jadi wali-wali yang ada sedunia sini nama mengapalainya. Kemudian lagi Datuk Rampai sampai kepada Rasulullah. Menanak berwasilah, jadikan mereka wasilah. Itulah wasilah kita. Cukup alhamdulillah. Orang-orang ini orang-orang hebat semua. Kalau kita bertawassul, berwasilah, berpegang dengan mereka, yakin kita akan selamat dan yakin hidup kita akan berkah dan yakin kita akan diberi Allah Subhanahu Wa Taala keberkahan dunia akhirat. Sekali lagi terima kasih kepada pihak kedatangan dan kita doakan yang sakit sudah diberikan kesembuhan, yang ada hajat dikabulkan hajatnya, yang pengarangnya berusaha mudah lancar dan bertambah rezekinya, yang belum punya zuriat mendapatkan zuriat keturunan, jodoh mudah-mudahan dimudahkan jodohnya, dan segala urusan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak kita, zuriat kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah semuanya. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapat ridha dari Allah dan ridha dari Nabi Muhammad dan ridha dari guru-guru kita, dan mudah-mudahan semua ini menjadi wasilah kita mendapatkan selamat dunia akhirat dan mudah-mudahan menjadi berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.